berserah diri kepada Tuhan, menurut kalian dia terkutuk. Nah, menurut Anda yang naik ke sini, dia terkutuk atau muslim? Karena kalau muslim itu tidak mungkin terkutuk, pasti mulia. Begitu. Oh iya, itu muslim itu mulia kan. Tapi Mbak itu referensinya apa mengatakan Yesus itu muslim? Maaf ya Mbak. Referensinya Bible, Pak. Karena tidak pernah ada nama orang lain bernama Yesus sebagai Tuhan kecuali dalam Bible. Jadi kita mengambil Bible sebagai standar. Dalam Bible itu Yesus itu termasuk terkutuk atau mulia. Kenapa? Dalam pernyataan Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku." Artinya Yesus sendiri minta dimuliakan. Nah, sementara dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dia dikatakan terkutuk, tapi bukan dia yang mengatakan dirinya terkutuk, tapi Paulus. Maka kalian ikut siapa? Ikut Yesus yang menyatakan Yesus mulia, atau ikut Paulus yang menyatakan Yesus terkutuk? Itu pilihan kepada kalian, silakan. Enggak, maksud saya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya apologet Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirifa dan apologet Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Sudah terlalu banyak korbannya, kasihan kita, udah nggak tertahan. Ya, seolah-olah di gereja itu bau tai-tai aja, di situ berserak bau. Ya, PBB saja angkat tangan masalah hal ini ya, saking mengerikannya kasus pelecehan seksual terhadap dubur anak-anak kecil ya. 300.000 dubur. Kalau 300 itu pun masih mengerikan ya, 300 orang itu banyak loh, ini 300.000, 1000 aja udah menakutkan. Ini 300.000 loh, nggak main-main loh. 300 lubang dubur anak kecil ditumbalin oleh pendeta. Makanya selamatkan lubang dubur dari gereja. Ya, saya lebih memerhatikan lubang dubur anak-anak kalian. Kenapa? Pendeta tidak akan ngincar dompet kalian karena dia sudah punya perpuluhan. Pendeta tidak akan mengincar istri-istri kalian karena dia punya simpanan. Ngapain dia punya istri? Tapi yang diincar pendeta ketika di gereja adalah lubang dubur anak-anak kalian. Maka selamatkan lubang dubur anak kalian dari incaran para pendeta. Ya, itu dia ya. Begitu ya, silakan teman-teman naik ke atas. Oke. Jadi itu adalah ilmu tentang qiraah. Nah, besok insya Allah kita hadir kembali, entah nanti malam entah besok, kita ngebahas tentang kodifikasi Quran ya. Al-Quran itu tidak dikanon.
Kalau di kanon itu dipilah-pilah. Ini firman Tuhan, ini bukan, ini firman Tuhan, ini bukan. Tapi Al-Quran itu dikodifikasi, dikumpulkan, ya. Dan yang mengumpulkannya adalah orang yang sudah menjadi hafiz Quran dan penulis wahyu bernama Zaid bin Sabit. Kapan? Kurang lebih di zaman Abu Bakar Siddiq menjabat menjadi khalifah, tidak lama setelah Rasulullah wafat, nggak jauh. Kalau Bible dikanonisasi kapan? Di abad kedua, udah jauh kali pun dari Yesus. Nah, setelah dibuatkan sebuah mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq, mushaf tersebut disimpan di rumahnya Hafsah, anaknya Umar, karena dia kemudian menjabat menjadi khalifah. Abu Bakar Siddiq hanya 2 tahun menjadi khalifah, kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh Umar selama 10 tahun. Jadi jarak penyalinan mushaf yang ada pada zaman Abu Bakar Siddiq dari ke zaman Utsman itu hanya berjarak 10 tahun. Ya, 10 tahun aja. Bukan ratusan tahun kayak Bible. Ya. Maka kemudian ketika Utsman menyuruh orang yang sama, ingat loh, yang memushafkan mushaf di zaman Abu Bakar dan di zaman Utsman orangnya sama. Di mana mau terdistorsi, penulisnya orang yang sama gitu. Halo Pak Idoso, perkenalkan nama dan agama Pak. Selamat siang, Mbak. Suaranya kecil Pak. Selamat siang, Mbak. Besarkan lagi Pak, kecil Pak. Ya. Aduh, kayaknya mic-nya bermasalah nih Pak. Besarkan lagi Pak. Nggak ada suara, nggak ada suara, nggak ada suara. Belum. Coba Bapak Kecil, atur kecil, ulang Pak, dulu. kecil, Pak. Coba Bapak atur ulang dulu mikrofonnya Pak. Tes 1 2. Tes 1 2. Kecil-kecil, masih kecil. Bapak perbaiki dulu Pak. Ekonya dibesarkan, volumenya dibesarkan. Tes 1 2. Tes. Sudah Bu, belum? Udah Pak. Kalau nggak pakai mic aja Pak. Ini pakai Maksudnya nggak usah pakai mic aja. tes. Oke. Tes. Silakan perkenalkan nama dan agamanya Pak. Oke. Nama saya kan orang Batak, jadi markanya aja lah ya. Tapi nggak apa-apa kok, namanya Robert Panggadian. Agama saya Katolik. Naik ke sini mau ngapain Pak? Ini Mbak, masih ingat saya dengan Mbak itu udah pernah berdiskusi. Jadi waktu itu kita sepakat, kalau Mbak masih ingat, kita jangan berdebat, tapi berdiskusi. Kalau masih ingat, mungkin nggak ingat lagi udah lama memang. Kesepakatan kita waktu itu, kita jangan mencari perbedaan antara Islam dengan Kristen. Saya nggak pernah melakukan kesepakatan dengan orang Kristen Pak, maaf ya. Saya itu nggak pernah sepakat dengan orang Kristen dalam beberapa hal tindakan. Tapi kalau sepakat dalam pemahaman mungkin ada. Tapi kalau tindakan saya nggak pernah sepakat Pak, karena saya dari dulu adalah orang yang awalnya berdiskusi tapi tidak menghindari perdebatan, tetap menghadapi perdebatan karena itu adalah keniscayaan gitu. Silakan Bapak, apalagi yang mau disampaikan? Tujuan kesini mau ngapain Pak kira-kira? Ini episode ini biasanya kan oleh pemilik akun kan dikuasai biasanya. Misalnya tema, subtema dan seterusnya kan enggak, kan gitu Mbak. Itu, sepakat begitu. Ya memang temanya saya buat. Uni. Bapak mau menanggapi Uni. atau gimana? Memang temanya saya buat. Uni. Oh, Uni. Ini sebenarnya Apa ya, Mon? suara Bapak ini yang kecil atau mic saya yang Suara besar Bapak atau itu, gimana sih? suara Bapak itu yang kecil ya. Bapak kalau perlu cabut aja mic-nya Pak, mending pakai suara handphone aja Pak. Ini Bu, ini Mending nggak usah pakai mic Pak. Bapak pakai mic malah tambah kecil suaranya. ini udah. Ya udahlah, kalau saya mendengar ya udahlah, nggak apa-apa. Mendem suaranya, tapi ya sudahlah, nggak masalah, nggak masalah. Ya udah lanjut. Jadi Bapak kesini mau ngapain? Ini mau nanya ini, Yesus Muslim dari sendiri tertutup. Kira-kira Mbak apa maksudnya itu? Mungkin mau saya konfirmasi. Oke, ini pertanyaan Pak. Ini pertanyaan. Menurut kalian Yesus itu Muslim atau terkutuk? Karena menurut kami dia adalah Muslim, berserah diri kepada Tuhan. Menurut kalian dia terkutuk. Nah, menurut Anda yang naik ke sini,
dia terkutuk atau muslim. Karena kalau muslim itu tidak mungkin terkutuk, pasti mulia. Begitu. Oh iya, iya. Jadi muslim itu mulia kan. Tapi Mbak itu referensinya apa? Mengatakan Yesus itu muslim. Maaf ya Mbak. Referensinya Bible, Pak. Karena tidak pernah ada nama orang lain bernama Yesus sebagai Tuhan kecuali dalam Bible. Jadi kita mengambil Bible sebagai standar. Dalam Bible itu Yesus itu termasuk terkutuk atau mulia. Kenapa? Dalam pernyataan Yesus berkata, "Ya Bapa, permuliakanlah aku." Artinya Yesus sendiri minta dimuliakan. Nah, sementara dalam Galatia pasal 3 ayat 13 dia dikatakan terkutuk, tapi bukan dia yang mengatakan dirinya terkutuk, tapi Paulus. Maka kalian ikut siapa? Ikut Yesus yang menyatakan Yesus mulia, atau ikut Paulus yang menyatakan Yesus terkutuk? Itu pilihan kepada kalian, silakan. Enggak, maksud saya Mbak, Yesus itu muslim kan itu kata pertama Yesus muslim atau Bible. Kalau kita bicara tema, saya sudah ulang sekali lagi, ini tentang isi Bible, bahwa Yesus itu muslim atau terkutuk. Anda silakan pilih. Yesus muslim atau terkutuk. Satu kan nggak betul menurut kami ya, menurut saya lah, tidak. Ya udah, kalau begitu Anda baca Galatia pasal 3 ayat 13 dulu. Ya sudah, silakan dibaca Galatia pasal 3 ayat 13 dulu, saya buktikan apa yang saya katakan itu ada datanya, silakan. Sebentar ya. Halo Mbak, Galatia berapa tadi Mbak? Galatia pasal ketiga nomor 13. Ya, berapa tadi? 13? 13. Bapak sudah pakai handset, kenapa pakai mic, Pak? Biar bisa dengar suara Mbak. Malah makin nggak jelas sebenarnya pakai mic suaranya. Ini cabut aja micnya. Malah pakai mic malah nggak jelas. Nah, coba lah Mbak ya. 13 tadi ya Mbak ya. Kristus telah membebas kita dari hukum Taurat dengan jalan menjadi kita pada Kristus itulah orang yang digantung pada kayu salib. Itu bunyinya. Siapa yang terkutuk yang digantung pada kayu salib menurut ayat itu? Gini, zaman itu kan Pak, itu menghukum orang pakai salib. Jadi Saya nggak tanya Pak, zaman ini zaman itu, yang saya tanya di ayat itu yang dikatakan mati terkutuk di tiang salib itu siapa, merujuk kepada siapa Pak? para penjahat pada zaman itu. Oh, berarti Kristus itu penjahat berarti. Waduh, dirubah ayatnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah yang mati yang di tiang kayu salib. Pertanyaan saya, selain para penjahat yang terkutuk di tiang salib, apakah Yesus termasuk yang di tiang salib tergantung? Dia bukan terkutuk, dia hanya dia menginginkan mengikuti Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Baca itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Mana ada yang seperti itu? Ulang lagi baca. Silakan baca lagi. Saya aja hafal ayat itu. Kristus telah menebus kita dari hukum Taurat, dari hukum Taurat Pak, dengan jalan menjadi tertutup karena kita. Sebab Dengan jalan? Tuh, dengan jalan menjadi kutuk. Dengan jalan menjadi kutuk. Siapa di situ yang menjadi kutuk? Yang tertutup itu Subjeknya siapa? orang-orang pada zaman itu kan Kristus. Kita lagi bicara konteksnya tentang Kristus. Kok orang-orang. Di ayat itu yang sedang dibicarakan subjeknya siapa? ya kan, tapi kan di kan surat Ay mak Jang, mak repot kali lah abang ini loh. Saya tuh minta kalian tuh jujur di depan kami loh. Nampak kali kalian itu ngeyelnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Jadi kentut, jadi kutuk. Jangan ketawa Pak. Memang begitu tertulisnya, aku aja hafal.
Itu kan menurut pengertian tadi kan seperti itu. Lah pemahaman kalian memang lagi gitu. Secara rasional mana ada orang mau terima Tuhannya terkutuk? Tertulisnya begitu. Saya lagi nggak bicara pemahaman, saya bicara tertulisnya. Tertulisnya terkutuk atau tidak gitu loh Pak. Ya ampun. Tapi gini aja Mbak, kita tinggalkan dulu ini kan. Kok kita tinggalkan? Orang tema kita kan itu. Iya. Tema kita kan itu. Kalau kami umat Islam tidak percaya dia terkutuk, karena kami tidak percaya kepada Bible kalian. Sama lah kami juga nggak percaya bahwa dia. Nggak ada urusan bukan itu. Saya kan yang bawa tema, kan Anda sedang mempertanyakan tema saya. Anda nggak ada urusan kami mau Anda penyembahan. Itu belau juga kami nggak ngurus. Kan Anda yang mengurusi tema saya, Anda naik ke sini bertanya tema saya. Maka saya ada kepentingan untuk menjelaskan. Ya, karena Anda yang bertanya. Iya, Maka saya menurut Kristen Yesus itu terkutuk, dalilnya Galatia pasal 3:13. Iya. Karena kami umat Islam ini tidak pernah percaya kepada Paulus, kami percayanya kepada Yesus. Maka kami lebih percaya pernyataan Yesus bahwa dia itu adalah Islam. Masih Paulus itu bukan Yesus loh Mbak. Apalah ini Bang? Dengarkan baik-baik ya. Kalau Kristen itu mengaku percaya kepada Yesus padahal percaya kepada Paulus. Makanya mengaku bahwa dengan Yesus mati di tiang salib menjadi kutu untuk menebus dosa kalian. Itulah kalian pengikut Paulus. Kami tidak percaya kepada Paulus sehingga kami tidak punya pemikiran Yesus terkutu kayak malin kundang. Kami hanya percaya bahwa dia itu Aslam. Arti Islam adalah tunduk patuh kepada Tuhan yang benar. Islam itu sistemnya, Aslam itu sikapnya, Muslim itu orangnya. Maka ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, biarkan cawanku berlalu, semua terjadi atas kehendakmu, membuktikan kalau sikapnya Aslam, mengikuti sistem Islam, yang jelas dia Muslim. Itu sesuai dengan karakter dia dalam kitabmu. Ya kita nggak sepaham lah tentang itu ya Mbak ya. Mana pernah Islam sepaham dengan Kristen? Kita nggak masalah, kita beda, tapi pembuktian omongan kita Pak. Saya tidak berharap kita sepaham karena kalian Kristen, kalian pengikut Paulus, ngaku-ngaku pengikut Yesus. Nggak mungkin kita sepaham. Saya ini sedang membawakan sebuah pernyataan tentang Bible-mu. Menurut Yesus dia mulia, menurut Paulus dia terkutuk. Saya pengikut Yesus, percaya Yesus mulia. Anda pengikut Paulus, percaya dia terkutuk. Tinggalkan kepercayaan terhadap Paulus. Percayalah Anda kepada Yesus. Hentikan menuduh dia terkutuk demi dosa Anda. Kau yang berdosa, Yesus yang menanggung. Sungguh kurang ajar kau tak bertanggung jawab. Kalau Yesus itu tidak pernah menanggung dosa kalian. Kenapa? Dia bukan korban penebus salah. Dia adalah penyampai firman. Anda yang memperkosa janda kok dia pula yang menanggung derita. Mantap-mantap, Anda yang menikmati, dia yang menderita. Kurang ajar banget kalian. Dulu. Udah. Oke Bu, oke Mbak, ada yang saya tanya lagi Mbak. Tanya aja Pak, tanya aja. Anda memang nggak bisa menanggapi, saya pikir bisa tapi nggak bisa tadi. Tadi apa namanya kan saya pemandangan tentang itu bahwa Yesus itu bukan terkutuk, dia menebus dosa kita. Cuma pada saat itu dia menebus dosa dengan menjadi terkutuk. Dia menebus dosa dengan cara menjadi kutuk. dia mulia kali kok. Ada tertulis begini ya. Apakah Bapak Robert masuk longkang? Oh, dia tidak masuk longkang, dia hanya terpleset. Iya, dia masuk longkang karena terpleset. Yang saya tanya, apakah dia terkutuk? Oh tidak, dia menanggung kutuk. Hey, di situ tertulis dia menjadi kutuk. Memang parah kalian yang melintir ajaran kitab kalian pun kalian nggak terima. Mengaku-ngaku pengikut Yesus padahal pengikut Paulus. Inilah kalian. Kenapa Yesus berkata, percuma kau beribadah kepadaku, ajaran yang kau ajarkan adalah ajaran manusia. Makanya kalian dilaknat. Kata Yesus dalam Matius pasal 7 nomor 21, enyahlah daripadaku kau pelaku kejahatan. Kenapa? Tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga,
melainkan mereka yang mengikuti kehendak Bapa. Bapa tidak pernah memerintahkan orang menghukum Yesus, membunuh Yesus, kalian mengutuk Yesus. Kata Bapa, inilah dia, kepadanya aku berkenan. Barang siapa yang percaya kepadanya, kalian diperintahkan percaya kepada Yesus, bukan malah menombak dia. Yang menembak Yesus itu bukan kami, orang jahat. Iya, tapi yang menikmati penombakan itu kan kalian, lebih biadab lah kalian. Itulah. Kalau iblis dan orang Yahudi, iblis dan orang Yahudi hanya menginginkan kematian Tuhanmu. Biadabnya kalian itu adalah menikmati kematiannya pakai tangan orang kalian. Kalian penyebab kematian Yesus. Saya tanya, penyebab kematian Yesus adalah dosa orang Kristen, betul? Iya. Iya betul, kalian penyebab dia mati. Iya. Gara-gara kalian dia mati. Setelah dia mati, kalian pula yang menikmati kematiannya. Kalian lebih iblis daripada iblis. Iya, kami menikmatikan ke surga. Makanya kalian yang mencabuli, kalian yang masuk surga. Yesus yang merasakan sakitnya, kalian yang menikmati mantap-mantapnya. Karena kalian tidak bertanggung jawab dengan kalian adalah umat yang tidak mau bertanggung jawab dengan perbuatan kalian. Kalian memperkodok orang, tapi kalian nggak mau bertanggung jawab. Tuhan yang kalian salahkan. Inilah kalian umat NPD. Itulah. Sudah saya tanya, kalau Anda memperkosa istri orang, Anda dihukum nggak? Enggak, tidak dihukum. Ada hukum positif di dunia ini kan? Apa? Hukum positif ada kalau tertangkap, kalau nggak ada Itu nggak ada urusannya dengan Tuhan. Kau undang-undang bukan Yesus yang buat. Berarti kau bersandar kepada hukum positif manusia sekarang. Apa gunanya Tuhanmu kalau begitu? Kalau Anda bersandar kepada hukum positif, berarti Tuhanmu nggak ada gunanya di dunia. Yang saya tanya adalah, ketika kamu memperkosa orang lain, apa hukumannya menurut Tuhanmu? ya berdosa ya neraka. Loh kan Tuhanmu sudah menebus dosanya, mana ada lagi dosanya, gimana ini? Itu nggak permanen loh. Oh berarti penebusan Yesus itu nggak permanen, Mak, mantap. Ya kalau tiba-tiba kita berbuat dosa ya enggak lah Mbak. Berarti nggak permanen penebusan dosa, sia-sia Kak. Udahlah Tuhan kalian mati disiksa, ternyata penebusannya nggak permanen teman-teman. Iya, Sementara, ternyata sementara. sementara sepanjang kamu tidak percaya itu dulu percaya Pak. Nah masalah percaya apa? Percaya bagaimana? Percaya, Kalau cuma percaya aja ya, semua orang bisa percaya aja. Pertanyaannya belum tentu percaya semua. apa yang kalian percayai dari Yesus? Apa yang kalian percayai? Bahwa Yesus itu mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Di mana tertulis? Di mana Yesus berkata begitu? Baca di Injil. Ya mana coba tunjukkan. Baca di Injil itu. Banyaklah di Injil, giliran ditanya nggak tahu. Oke, kamu mengaku percaya kepada Yesus. Kata Yesus, ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan menurut Yesus? Ya, Tuhan itu Yesus sendiri. Tengoklah, kata Yesus, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang disembah, Allah yang disembah. Pertanyaannya, siapa kata Yesus Allah di situ? Dia atau aku? Itulah Mbak. Itulah. Ternyata dia artinya aku artinya dia. Ketika Yesus berkata, dialah Tuhan, itu artinya akulah Tuhan. Memang gila lama-lama jadi karesting teman-teman. Ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya yang adalah aku, katanya. Berarti Yesus ini orang yang tidak bisa membedakan antara engkau dan aku. Pantaslah kalian jadi Kristen. Memang dia kenal gembala memang. Dia kan gembala. Apa ini? Dia gembala atau Tuhan? Gembala atau Tuhan? Penggembala manusia ya Tuhan juga Tritunggal. Oke, berarti yang mati di tiang salib itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Yesus. Pencipta alam semesta. Dia kan untuk yang digendong Bunda Maria pencipta alam semesta. Iya. Lebih hebat siapa? Yang menggendong atau yang digendong? Tritunggal itu. Saya nggak nanya Tritunggal, saya tanya yang digendong Bunda Maria itu pencipta alam semesta. Iya betul. Pada waktu itu siapa yang lebih hebat, yang menggendong atau yang digendong? Yang lebih hebat dari maksudnya yang lebih hebat mana? Pada waktu Tuhanmu pencipta itu masih bayi, dia digendong sama bundanya. Bayi ya. Ya. Nah, dia kan pencipta tuh. Mana yang lebih hebat, yang menggendong atau yang digendong?
Itulah makanya kami hormat pada pencipta. Itulah pencipta alam semesta ini digendong-gendong Bunda Maria dan dinyanyikan, timang timang Tuhanku sayang, jangan menangis nanti jadi Tuhan. Itu proses penyembuhan. Berarti Tuhan Anda itu Apa untuk penyelamat? Berarti Tuhan Anda bersandar kepada mamahnya waktu dia menyusu kepada Bunda Maria. Berarti Bunda Maria sedang menyusui pencipta alam semesta. Itu proses kehidupan normal dengan manusia. Iya. Iya, berarti Bunda Maria sedang menyusui pencipta alam semesta. Mimi ya nak, kau adalah pencipta. Oh, berarti Bunda Maria adalah pencipta. Berarti Bunda Maria adalah ibu pencipta alam semesta. Iya, dalam keyakinan kami, Bunda Maria itu bunda kami, bunda. Bukan bundamu, apa urusannya Bunda Maria denganmu? Nggak kenal juga Bunda Maria. Allah lah, Bunda Yesus. Oh, berarti Bunda Maria itu adalah Bukan bunda loh, Mbak. Kami Katolik ya, itu bilang Bunda Korla juga Apa? dipanggil Bunda, Bang, bukan berarti Bunda pencipta. Yang saya tanya itu adalah ketika ya. Bunda Maria menyusui Mimi cucu Yesusnya, itu dia sedang menyusui pencipta alam semesta. Ya, itu proses yang alamiah manusiawi supaya orang-orang percaya. Ketika Bunda Maria nyeboin bokongnya, berarti itu Bunda Maria lagi nyeboin pantat Tuhan pencipta alam semesta. Bagaimana, Mbak? Ketika dia lagi berak, mencret, yang menceboi kan Bunda Maria. Maka Bunda Maria sedang menceboi pantat pencipta alam semesta. Nah, pada waktu itu dia bisa ngapain waktu jadi bayi? Iya, waktu bayi Tuhanmu bisa ngapain? Waktu bayi berarti Tuhanmu adalah Tuhan yang tidak bisa ngapa-ngapain, tapi dia pencipta. Itu proses manusiawi. Berarti pencipta aja. alam semesta pernah melalui proses nggak bisa ngapa-ngapain. Itu proses yang manusiawi. Iya, kita bicara pencipta alam semesta. Berarti pencipta alam semestanya menurut umat Kristen itu pernah nggak bisa apa-apa. Yang namanya bayi kan balita lah namanya. Berarti pencipta alam semestanya Kristen ini pernah jadi bayi. Di situ kita baru bisa menyapa itu tinggal, Mbak. Berarti pencipta alam semesta, pencipta planet Saturnus, pencipta planet Venus pernah nggak bisa ngapa-ngapain jadi bayi. Itu pura-pura atau beneran? Waktu dia jadi bayi itu dia pura-pura nggak bisa atau memang betul-betul nggak bisa? Itu dalam konteks Tritunggal, Mbak. Ini Iya, alam waktu manusia dia nggak loh. bisa Yesus. apa-apa jadi waktu iya, Yesus benar. itu jadi bayi nggak bisa apa-apa, itu betul-betul nggak bisa atau dia pura-pura nggak bisa? Bukan pura-pura. Yesus itu nggak. Memang betul-betul nggak bisa. Wah, berarti memang Namanya betul-betul bayi. nggak bisa. Kita bayi. Berarti Tuhannya Otek ini pernah nggak bisa apa-apa ya. Waktu itu kalau aku hidup dah Iya, benyek-benyek dia biar aku hebat ya. Waduh, ya. Jadi Tuhannya Oten ini pernah nggak bisa apa-apa, teman-teman. Bayi kanak-kanak, iya. Iya, iya. Iya, Tuhan kalian adalah Tuhan yang pernah jadi bayi dan nggak bisa apa-apa, betul? Ya, namanya bayi. Ngapain bisa bayi? Gitu. Biar di situ lah. Iya, dari tadi kita sepakati Tuhannya orang Kristen pernah jadi bayi dan dia nggak bisa apa-apa. Pertanyaannya waktu dia nggak bisa apa-apa itu siapa yang mengurusi alam semesta? Lah Bapak. Oh, ada lagi waktu Tuhan bayi nggak bisa apa-apa, Tuhan Bapak yang ngurusin alam semesta, teman-teman. Berarti ada berapa Tuhanmu itu? Satu. Oh, satu, teman-teman. Yang satu jadi bayi, yang satu lagi ngurus. Berarti Tuhannya cuma satu katanya. Ini aku bilang makan gorengan 3 tapi ngakunya bayarnya 1. Satu apa Yesus dengan Bapa? Ya satu, iya. Satu kesatuan lah, Allah Bapa, Putra dan Roh. Waktu Yesus jadi bayi, Bapak ikut jadi bayi enggak? Aku enggak lah kan. Dia Kok satu? Katanya satu kesatuan. jadi bayi. Aku bayi tahun 60. Ya berarti beda. Bapak sama Yesus sama-sama beda. Apanya sama? Kenapa beda? Orang Loh, biologis manusia. waktu Yesus jadi bayi, Bapak ikut-ikutan jadi bayi enggak? Saya tahun 62 bayi, Yesus itu bayi tahun 2012 ini, Mbak.
Saya bukan bertanya Bapak, makanya jangan panggil Bapak kepada Tuhan. Saya bilang Bapak Tuhannya Yesus, kalian bilang Bapak diri kalian. Inilah lucunya kalau panggil Tuhan Bapak-Bapak, teman-teman ya. Karena Bapak-Bapak itu banyak. Ketika Tuhannya Yesus itu ketika Tuhanmu pencipta itu masih jadi bayi, makanya mengurus alam semesta kan Bapaknya. Iya, Bapak. Nah, berarti ada berapa Tuhanmu itu? Ya, ada berapa Tuhanmu itu? Satu apa? Satu apa? Maksudnya satu kesatuan ini ketika Yesus jadi bayi, Bapa juga bayi. Satu. Ya sudah, kalau begitu ketika Yesus jadi bayi, Bapa jadi bayi juga. Enggak juga lah. Apanya yang kesatuan? Katanya satu kesatuan. Contoh, ketika Pulau Jawa menjadi kesatuan negara NKRI, maka ketika Sumatera adalah Indonesia, maka Pulau Jawa juga Indonesia. Nah, katanya Yesus dan Bapa itu satu kesatuan. Ketika Yesus adalah bayi, Bapa jadi bayi enggak? Bapak tetap berkuasa sebagai Apanya kesatuan? Katanya kesatuan. Analogi satu kesatuan. Contoh nih, satu apa? Satu apa Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera? Satu kesatuan dalam NKRI. Maka ketika Pulau Jawa adalah NKRI, Pulau Sumatera juga NKRI. Kalau Yesus dan Bapa kesatuan apa? Ketika Bapa itu adalah roh, apakah Yesus juga adalah roh? Itu yang mau saya sampaikan, Mbak. Aduh, Mak. Jadi satu ini Dinding Muni, satu dinding nih dengan cicak. Tunggal 3 adalah Bapak terhadap Roh dengan satu. Jadi kita nggak bisa lepas. Kalau tiganya kita tidak bermasalah, Dek, Bang. Kok Adek? Kalau kita tiganya kita nggak bermasalah. Yang kita permasalahkan satunya satu apa? Tiganya itu nanti kan masing-masing mereka punya. Aduh, Majang, saya tidak mempermasalahkan tiganya. Ngapain dijelaskan yang tiganya? Saya bertanya tentang satunya. Satunya apa? Satunya ini bermasalah. Satu apa dia? Kristiani kami bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu Satu apa? Tritunggal. Ya satu apa? Kesatuan. Katanya satu kesatuan. Ketika Yesus jadi bayi, Bapak ikut jadi bayi nggak? Ya, Allah Bapak. Katanya kesatuan. Apanya yang kesatuan? Yang bersatu apanya? Oke, yang bersatu apanya? Kalau Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera, mereka bersatu di bawah naungan NKRI. Kalau Bapa dan Yesus bersatu dalam hal apa? Sehingga menjadi kesatuan. Ya dalam hal mencipta, dalam penulisan, dalam Itu bukan bersatu, itu gotong royong namanya. Dalam pandangan kami itu satu kesatuan. Iya, kalau satu kesatuan itu dalam hal apa? Ah. Iya, dalam hal apa satu kesatuan? Kesatuan dalam hal apa? Allah Bapa itu Allah Bapa pencipta, Yesus juga pencipta. Menciptanya barengan, dengar, menciptanya bersamaan, bareng-bareng menciptanya. Itu gotong royong namanya. Loh, kalau kamu sedang dengar, kalau kamu sedang menciptakan pisah, menciptakan gambar, kemudian ada lagi temanmu menciptakan juga sama-sama gambar, itu gotong royong, bukan kesatuan. Jadi Bapak, Saya tanya, ketika Bapa menciptakan bumi, Yesus menciptakan apa? jadi satu itu Mbak, tidak bisa kita pisah-pisahkan. Yang misahin siapa? Justru saya nanya. Saya sedang tidak memisahkan. Justru saya pengen tahu yang bersatu antara Bapa dan Yesus apanya? Bokongnya, punggungnya, atau apanya? Nggak dapat dari tadi. Saya tidak memisahkan. Apanya? Apanya? Karyanya satu. Karyanya satu. Oh, maksud Anda keilahiannya. Oke. Kalau Bapa, apanya yang ilahi dari diri Bapa? Ya dia menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Nah, kalau Bapa adalah ciptaannya yang ilahi, berarti bumi yang ilahi. Bumi. Makanya jawab yang betul yang ditanya. Yang ilahi Bapak itu yang ilahi apanya? Apanya yang ilahi dari Bapa? kekuasaannya. Oh, berarti kalian menyembah kekuasaan Bapa, bukan Bapa. Oh, perbuatannya. Berarti yang kalian sembah itu adalah perbuatan Bapa, bukan Bapaknya. Kalau Bapaknya ilahi atau enggak? Ya, memang dia yang ilahi. Ya berarti Bapa dan perbuatannya ilahi. Gimana sih? Ya kan perbuatannya kan termasuk kita menebus lagi. Iya, saya lagi tidak tanya ngapain saja Bapak. Saya nggak tanya itu. Yang saya tanya apanya yang ilahi dari diri Bapak.
Ya, dia memang pencipta ilahi, dia bisa Ai Mak Jang, nggak ngerti arti ilahi nih. Apanya yang Tuhan? Yang Tuhan dari diri Bapak itu apanya? Saya nggak nanya. Yang saya tanya itu adalah apanya yang Tuhan pada diri Bapak. Ya, dia maha pencipta. Ai Mak Jang, yang namanya Tuhan itu memang maha pencipta, kita tahu tuh. Yang saya tanya, pada diri Bapak yang Tuhan itu apanya? Seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya, seluruh Tuhan itu dianya yang Tuhan atau penciptaannya apanya yang Tuhan? Ya, dia pribadi. Pribadi apa? berarti seluruh tentang Allah Bapa, roh yang melayang-layang itu adalah Tuhan. Oke? Nah, Ya, Allah Bapa. sekarang kalau dari diri Yesus apanya yang Tuhan? Itu keyakinan kami, karena dari karya-karya Allah Bapa itu lahirlah Yesus. Kalau dari diri Bapa yang ilahi adalah Bapa itu sendiri. Kalau dari Yesus apanya yang ilahi? Ya, sama dengan Allah Bapa sebenarnya. Oh, berarti seluruh tubuh Yesus ilahi. Berarti anusnya, bulunya, alat kelaminnya ilahi. Berarti Yesus punya kelamin ilahi. Di dalam keimanan tadi, tidak seperti Mbak tadi sampai tak boleh kecil tebak itu ya. Pak, Bapak nih ngomong apa sih, Pak? Kalau Yesus itu beda dengan Allah Bapa. Allah Bapa itu roh, maka yang ilahi adalah roh dan Allah Bapa itu dan dirinya sendiri. Yesus itu kan punya daging, punya alat vital, punya anus, punya lidah, punya gigi. Nah, apakah seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi? Ya, dia nggak berbeda dengan apa dengan putra dengan roh. Kalau kalian bilang Bapa dan Yesus satu kesatuan, saya kan sudah bertanya, apanya yang bersatu, apanya yang kesatuan? Contoh, saya sudah kasih contoh nih. Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera itu satu kesatuan di bawah naungan NKRI. Pulau Jawa dikatakan NKRI, Pulau Sumatera dikatakan NKRI, sama-sama Indonesia. Kalau Yesus dan Bapa, apanya yang satu kesatuan? Ilahinya. Saya tanya, apanya yang ilahi dari diri Bapa? Keseluruhan tentang Bapa itu ilahi. Kalau Yesus, apanya yang ilahi? Mbak, kita nggak sedang belajar. Yesus itu tidak bisa dikatakan Yesus tanpa tubuhnya. Kalau Yesus, dengar, kalau Yesus tanpa tangan, maka dia adalah Yesus Tuhan yang buntung. Ya, itu dia. Maka bisa dikatakan Yesus yang normal kalau Yesus itu tanpa fisik bisa dikatakan Yesus. Justru dia diberi nama Yesus setelah dia punya dia diberi nama oleh Joseph dan Bunda Maria karena dia itu punya fisik setelah dia dilahirkan. Berilah namanya Yesus. Yang kita diskusikan sekarang bukan tentang fisik. Saya bicara tentang Yesus. Yang saya bicarakan tentang Yesus. Siapa Yesus? Manusia yang dituhankan, Kristen punya tubuh fisik. Apa ini? Saya sedang membicarakan Yesus. Tidak pernah ada entitas firman bernama Yesus. Yesus itu adalah nama anak manusia dari perawan bernama Maria. Itu namanya Yesus. Maka manakah Yesus? Yesus itu adalah manusia yang berambut gondrong, berkulit, bernonot, dan beranus. Yaitu manusia. Itu Yesus, bukan roh. Karena tidak pernah ada roh bernama Yesus. Dia bernama Yesus karena dia sudah dilahirkan. Maka saya membahas dia, manusia yang dituhankan. Makanya saya tanya, apanya yang Tuhan dari diri Yesus? Kenapa? Dia punya alat vital, dia punya sperma, dia punya lubang anus. Apakah lubang anus dan alat vitalnya termasuk ilahi? Ya, kita nggak perlu membicarakan itu dari teologi. Kalau begitu, Yesus itu tidak semuanya Tuhan, separuh manusia berarti. Berarti ada bagian-bagian dari Yesus yang tidak Tuhan. Ya kalau begitu, Yesus itu tidak full Tuhan, tapi separuh-separuh. Dari mana itu? Loh, saya tanya, alat kelamin Yesus Tuhan bukan? Ya, seutuhnya. Ya berarti ada yang tidak Tuhan dalam diri Yesus. Keyakinan kami bahwa memandang Yesus. Ya udah saya tanya deh, gini aja deh. Seluruh tubuh Yesus itu adalah ilahi atau bukan? Ya, tentu sebagai Ya udah kalau begitu, duburnya Yesus juga berarti duburnya Yesus juga ilahi. Ya sudah, berarti ada dubur ilahi. Berarti alat vital Yesus adalah ilahi. Berarti ada
nonot kudus. Ada anus kudus. Dengar deh, Bang. Dengar Bang, kalau anus Yesus itu termasuk ilahi, kalau alat vitalnya itu adalah ilahi, berarti ada anus kudus dan nonot kudus. Gitu apa? Kita nggak sedang belajar biologi. Loh, kita sedang membahas entitas yang punya nonot dan anus. Ketika Anda akui seluruh tubuh Yesus adalah ilahi, berarti ada nonot kudus dan juga anus kudus karena Tuhan kudus. Kok ketawa? Loh. Kami memandangnya Loh, yang kita bahas ini Yesus, mau nggak mau harus dibahas tentang seluruh tubuhnya. Kalau kalau kita hilangkan nonot dan anus Yesus, maka jadilah Yesus tanpa anus dan nonot. Mau kamu terima gitu? kami mau. Oh, berarti kamu akui kalau Yesus itu tanpa nonot dan tanpa alat vital, berarti cacat. Berarti ini ilahi yang cacat. Berarti Yesus adalah ilahi tanpa nonot. Berarti kalian akui bahwa Yesus adalah Tuhan tak bernonot dan beranus gitu. Saya tidak suruh Anda membayangkan nonot Yesus. Ngapain? Kalaupun yang membayangkan itu cukup saya aja. Ngapain Anda ikut-ikutan? Saya hanya bertanya, apakah alat vital Yesus dan dubur Yesus itu termasuk ilahi? Itu pertanyaan saya. Ya, seutuhnya lah Yesus. Kalau Ilahi. Ilahi. Ya udah, nonot ilahi berarti. Dan dubur ilahi, berarti ada dubur yang ilahi dan ada nonot yang ilahi. Dia pun seperti kita. Dia waktu berdoa kepada Saya nggak nanya dia seperti Anda seperti siapa Saya nggak nanya mau seperti orang Afrika seperti orang Jepang, bukan itu. Saya hanya membahas bahwa ada nonot ilahi di alam semesta ini. Iya, kita juga dia lah. Berarti ada dubur ilahi di alam semesta ini. Nah, pertanyaannya, apakah nonot ilahi dan dubur ilahi ini berbeda dengan nonot dan dubur manusia biasa? Beda atau sama? Loh, iya dong, karena kalau tidak bisa membedakan nonot ilahi dengan nonot manusia, nanti salah kaprah. Maka saya bertanya, ketika Anda sudah mengakui bahwa nonot dan dubur Yesus adalah ilahi, pertanyaannya apa perbedaan antara nonot ilahi dengan nonot manusia biasa? Saya yang membahasnya karena saya bertanya. Bagi saya ini pertanyaan yang harus dijawab. Kenapa? Kalau tidak ada bedanya nonot ilahi dan nonot manusia biasa, kenapa disebut nonot ilahi? Apa yang bilang nonot ilahi? Yang kami bilang kan bahwa Yesus. Loh, tadi Anda bilang seluruh tubuh itu adalah ilahi. Berarti kan Yesus punya nonot. Berarti ada nonot ilahi, benar nggak? Oh, berarti. Oh, ya udah. Kalau begitu, tubuh Yesus itu ilahi tanpa tubuh Yesus itu ilahi kecuali nonot dan duburnya gitu. Gimana ini? Memandang Yesus itu kan sempurna dia. Iya, sempurna. Makanya sempurna nggak nonotnya? Sempurna nonotnya. Yaudah, kalau Yesus itu sempurna sebagai manusia biasa, apakah nonotnya sempurna? Ya, kami nggak pernah membahas itu tentang. Ya, saya yang membahas. Kenapa kalian nggak berani membahas? Karena ini kalau kalian bahas hancur lebur kekristenan. Karena memang faktanya Tuhan bernonot. Saya tanya, apakah nonot Yesus sempurna? Ya, kami nggak Berarti sudah, berarti bisa ereksi nonotnya Yesus karena sempurna. Terlalu jauh keindahan. Iya, memang. Kenapa Kristen tidak berani membahas tentang pernonotan? Karena itu merusak mental mereka. Kenapa? Secara rasional, bagaimana mungkin nonot Tuhan sama aja sama nonotnya lemon, ya? Kalau nonot Tuhan sama aja dengan nonotnya lemon, apa bedanya? Apa hebatnya nonot Tuhan? Ngapain? Makanya saya inilah konsekuensi, bro, bang. Ini adalah konsekuensi ketika menyembah Tuhan bernonot. Maka saya adalah wanita normal. Ketika membahas pria, saya bertanya, apa hebatnya pria itu? Oh, Rifa, hebatnya adalah dia adalah orang kaya. Oh, kaya berarti duitnya lebih banyak kan daripada orang miskin? Iya. Ada lagi kehebatannya apa? Oh, Rifa, dia adalah manusia yang ganteng. Oh, berarti wajahnya lebih enak dilihat daripada yang jelek. Oke. Tapi kalau dikatakan dan satu lagi nonotnya nonot ilahi, apa bedanya dengan nonot orang biasa?
Kalau nggak ada bedanya, ngapain dikatakan nonot ilahi? Kan gitu. Uni, tapi yang anehnya begini, Uni. Ya ada juga kita bersuci tentang nonot. Kalau nonot saya itu udah pernah di setel. Kalau nonot Yesus nganggur. Ya, benar ya. Dalam Bible Anda, nonot Tuhan itu dibahas. Dalam kitab Lukas, nonot Tuhan disunat hari ke-8. Jangan bilang nggak dibahas nonot Tuhan dalam kitab kalian. Itu bukan dibahas itu. Loh, kok nggak dibahas? Kalau kesaksian Lukas bahwa nonot Tuhan, Kak. Nah, berarti memang dibahas kan kalau nonot Tuhan pernah dibahas, itu bagian dari Ini apa sih? Yang membahas nonot Tuhan itu saya. Kenapa? Bagi saya itu kalau ada wajah ilahi berarti berbeda dengan wajah manusiawi. Harus ada perbedaannya. Kalau tidak ada perbedaannya, kenapa dikatakan wajah ilahi? Kalau ada nonot ilahi, wajib ada perbedaannya dengan nonotnya si lemon. Perbedaan antara nonot ilahi Yesus dengan nonot lemon apa? Kalau nggak ada, udahlah jangan bilang nonot ilahi lagi. Sama aja pun sama si lemon kok. Maka apa bedanya? itu sebagai tradisi Iya. Kalau nonot Yesus bersunat, nonot si lemon juga bersunat, nggak ada bedanya. Maka apa yang menjadi berbeda antara nonot Yesus sehingga layak dikatakan nonot ilahi? Apa bedanya? ada tertulis secara eksplisit nonot ilahi, nggak ada di kitab suci, nggak ada. Yang bilang ada nonot ilahi itu bukan tertulis di kitab Anda, Bang. Yang mengatakan ada nonot ilahi itu adalah konsekuensi dari ucapan Anda bahwa tubuh Yesus tubuh ilahi. Anda jangan lupakan, di tubuh Yesus itu bukan cuma ada hidung, bokong, dubur, ada nonot. Jangan lupakan nonotnya. Iya, nonot Nah, di memang. ya udah saya tanya, nonot Yesus itu nonot kudus nggak? Saya tanya. Semua bagian dirinya adalah kudus. Nah makanya apa bedanya nonot kudus dengan nonot yang tidak kudus? Bedanya apa? Mbak ini Mungkin begini, Uni. Mungkin begini, Uni. Mungkin nonotnya Tuhannya ini masih pejaka, kayak belum di setel, masih nganggur kayaknya itu, Uni. Nggak tahu lah kita. Yang penting kita tahu dulu. Kalau itu banyak juga. Nonot anak kecil juga perjaka. Kan begini, kalau seandainya tidak ada bedanya Tuhanmu dengan manusia biasa, apa kepantasan dia dikatakan Tuhan? Nah, tadi Anda sudah mengatakan Yesus itu satu kesatuan dengan Bapa. Saya tanya, apakah ketika Yesus menjadi bayi, Bapa jadi bayi? Tidak, berarti apanya yang satu? Ya, nggak tahu, saya sampai sekarang kita nggak tahu apanya yang satu dari diri Yesus dan Bapa. Nah, terus Anda bilang, apanya yang satu? Sama Mbak nggak terima Mbak bahwa Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu kesatuan. Yang saya tanya kesatuan apa yang bersatu tuh apanya yang bersatu? Itu keyakinan kami sebagai pengikut Kristus. Bro, kalau cuman omong-omong doang mah kita juga bisa kesatuan. Yang saya tanya itu yang kesatuan apanya yang bersatu, nonotnya kah? Apanya yang bersatu? Contoh nih. Rifa satu kesatuan dengan suaminya karena kami pernah bersatu dalam selimut. Kami satu dalam misi, satu dalam kehidupan. Jelas. Yesus dan Bapa satu kesatuan dalam hal apa? Saya tanya, kalau Yesus bernonot, Bapa bernonot enggak? Bukan itu pada konteksnya. Ya sudah, saya hanya ingin tahu. Kalau gitu apa? Satu apa? Satu dalam penciptaan, satu pencipta, Maksudnya dalam satu sama-sama diciptakan Yesus dan Bapa. Bukan. Sama-sama menciptakan. Kalau Allah Bapa itu pencipta, Yesus itu penebus, baru Berarti itu bukan satu dalam penciptaan. Gini dulu Lemon. Kalau Bapa itu pencipta, Yesus penebus, itu bukan satu kesatuan dalam penciptaan. Itu pekerjaannya beda-beda. Gimana sih? Yang satu pencipta, yang satu penebus. Yang saya tanya apanya yang satu? keilahiannya sama. Oke, ilahiannya sama. Nah, ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, pada waktu itu Bapa juga berkata tidak dapat berbuat apa-apa. Di mana disebutkan? Dalam Bible Anda, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nih, Yesus berkata. Di mana itu ditulis, Pak? Waduh, nggak tahu dia. Kupikir udah tahu, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bentar ya.
kan saya kan hanya Simak 30, Pak. kan saya nggak menghafal betul apa ini. Bentar. Ini berapa tadi lemon? Gimana tadi? Yohanes 5:30 nih. Ah, Yohanes pasal 8:28. Bukan. Ah, iya. Yohanes pasal 8:28. Dan Yohanes pasal 5 nomor 30. Katanya sama-sama berkuasa. Orang Yesus saja berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kok. Katanya satu kesatuan sama Bapa. Kan ayat Sebenarnya berapa ya? begini Uni, kalau begini kan Yohanes 10:30 kan kalau kita ganti, aku dan Cica adalah satu dinding. Nah, itu baru satu dinding kan? Tuhan di dinding, Cica juga di dinding. Baru. Iya, yang kita tanya ini satu apa? Yang memang kita bertanya apanya. Yang satu, Yohanes pasal ke-8 nomor 28. Saya sedang bertanya kepada orang Kristen yang mengatakan bahwa Bapa dan Yesus itu satu. Satu apa? Kalau pernyataan Yesus dia dan Bapa satu, saya sudah tahu penjelasannya dari Yesus satu, visi dan misi. Apa maksudnya? Bapa menginginkan umatnya Israel itu diselamatkan. Yesus juga begitu, satu misi dan visi, memberi keselamatan kepada umat pilihan, domba tersesat. Nah, itu yang Yesus katakan. Saya akhiri diskusi dan debat para pelogit Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.